Keraton Surosowan, juga dikenal sebagai Keraton Banten, adalah istana utama yang terletak di kota Serang, Banten. Dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Keraton ini menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan Kesultanan Banten. Kini hanya tersisa reruntuhan sisa-sisa bangunan kebesaran dan kemegahan arsitektur Banten masa lampau, seperti gerbang, kolam, dan tembok-tembok tebal yang mengelilingi istananya. Keraton Surosowan berdiri pada abad 17 Masehi, didirikan di dekat Karangantu antara tahun 1552 sampai dengan 1570. Dinding Surosowan tingginya sekitar 2 meter, lebar 5 meter, panjang pada bagian timur barat adalah 300 meter, sedangkan pada bagian utara selatan adalah 100 meter. Luas keseluruhan yang dibentengi adalah sekitar 3 hektar. Di setiap sudutnya terdapat bastion atau struktur pertahanan yang biasanya terdiri dari bangunan berbentuk segi empat. Arsitekturnya mencerminkan pengaruh lokal dan kolonial. Tata ruangnya mengikuti pola kota Islam klasik dengan keberadaan kolam, taman, dan jalur utama yang menghubungkan elemen fungsional istana. Keraton ini memiliki bastion di setiap sudut, mirip dengan benteng bergaya Eropa, namun tetap mempertahankan langgam lokal dalam ornamen dan proporsi ruang. Elemen penting arsitektur lainnya mencakup gerbang utama, gapura paduraksa, dan sistem drainase tradisional yang mengelilingi istana. Masjid Agung Banten, salah satu masjid tertua di Indonesia yang dibangun pada tahun 1569 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Terletak di daerah Banten Lama, masjid ini merupakan simbol keagungan dan keislaman Kesultanan Banten. Masjid ini memiliki menara yang tinggi dengan bentuk segi delapan yang unik dan atap bertingkat yang mencerminkan gaya arsitektur tradisional Jawa. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu situs peninggalan bersejarah yang menempati lahan seluas 1,3 hektar yang dikelilingi tembok setinggi kurang lebih 1 meter. Pada keempat arah mata angin terdapat masing-masing sebuah gapura. Menara masjid menggunakan bahan batu bata yang menjulang setinggi 24 meter dengan diameter 10 meter, menjadi ciri khas situs bersejarah ini. Ciri khas lainnya adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina. Bangunan berjenjang yang berfungsi sebagai tempat ibadah Buddha, makam, dan penyimpanan relik serta artefak Buddha. Hasil desain arsitek Cina bernama Jack Ban Jut. Selain menara, terdapat sebuah konstruksi tembok persegi delapan yang dikenal dengan nama istiwa, bencet atau mizwalah, yang digunakan sebagai pengukur waktu dengan memanfaatkan bayangan sinar matahari. Masjid Agung Banten menampilkan arsitektur yang menggabungkan gaya tradisional Jawa, Tiongkok, dan sedikit pengaruh Eropa. Struktur bangunan menggunakan bahan lokal seperti batu kapur dan bata merah, serta memiliki kolom-kolom penyangga berbentuk silindris dari kayu jati. Menara segi 8 setinggi 24 meter digunakan sebagai menara pengawas dan tempat azan, menunjukkan pengaruh arsitektur menara lighthouse Eropa. Selain itu, terdapat mizwalah atau penanda waktu matahari yang memperlihatkan kecanggihan ilmu falak masa itu dalam desain arsitekturnya. Benteng Spelwich. Benteng Spelwich dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-17 sebagai bagian dari pertahanan mereka di Banten. Benteng ini berfungsi sebagai pusat militer dan administratif Belanda dan merupakan salah satu contoh penting arsitektur kolonial di Indonesia. Benteng Spelwich terletak di Kampung Pamerican sekitar 600 meter ke arah barat laut Keraton Surosowan, situs Banten Lama. Benteng ini berdenah persegi panjang, tidak simetris, dan setiap sudutnya terdapat bastion atau struktur pertahanan yang terdiri dari bangunan berbentuk segi empat. Benteng Spelwich didirikan pada tahun 1682, mengalami perluasan pada tahun 1685 dan 1731. Benteng ini dirancang oleh Hendrik Lukaszun Kardel. Adapun namanya diambil dari nama gubernur VOC, Cornelis Jan Spilman. Benteng ini seakan menjadi simbol kekuasaan kolonial Belanda yang dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Abu Nasir Abdul Qahar, yang juga dikenal sebagai Sultan Haji. Sultan Haji adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Benteng ini dilengkapi parit keliling yang berfungsi sebagai pertahanan luar benteng dengan ketebalan antara 1,5 sampai 2 meter. Di bawah bastion terdapat ruangan tempat mesiu disimpan. Pembagian ruangan utama di dalam benteng adalah kamar penyimpanan senjata, rumah komandan,
kota administrasi dan gereja yang semuanya tinggal reruntuhan dan pondasinya saja. Di area benteng, tepatnya di sisi luar sebelah selatan, terdapat pemakaman orang asing yang disebut Kerkhof. Bentuk bangunan makam terlihat tidak seragam. Salah satu bangunan makam yang paling besar adalah makam Komandan Hugo Peter Faur, sang panglima perang. Material utama yang digunakan bangunan ini adalah batu bata merah dan batu andesit lokal yang direkatkan dengan campuran kapur. Desain denahnya mempertimbangkan arah serangan dan perlindungan strategis. Arsitektur benteng Spellwick menonjol karena adaptasi tropisnya, ventilasi silang, dinding tebal untuk mengatasi kelembapan, serta area terbuka di tengah yang berfungsi sebagai tempat berkumpul pasukan. Nah, secara arsitektural, di Babat Banten ada satu istilah gawe kute baluarti bata kalawan kawis, artinya membangun kota dan perbentengan dengan menggunakan batu bata dan batu karang. Di beberapa literatur disebutkan bahwa dalam pembangunan Keraton Surosowan, Masjid Agung Banten itu memang menggunakan unsur bangunan batu bata dan batu karang. Di era Maulana Yusuf juga dibangun satu benteng besar yang disebut Benteng Zigzag, yang 100 tahun kemudian Benteng Zigzag ini menjadi benteng di bagian utara untuk Benteng Spellwick. Masyarakat ini bagaimana, apalagi para generasi muda, mengenal dulu, setelah mengenal kemudian bisa mencintai dan pada akhirnya turut serta dalam pelestariannya, dalam pelindungannya dan pemanfaatannya, sekaligus juga mengenalkan khasanah budaya bangsa.